Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in. Wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk malam Ahad. Kita akan melanjutkan mengkaji tafsir Juz Amma. Untuk hari Selasa, dua pertemuan hari Selasa kita manfaatkan untuk menelaah kitab Al-Adabul Mufrad. Ini tukeran hari ya, aslinya atau asalnya tafsir di hari Selasa, malam Minggu atau malam Ahad untuk Al-Adabul Mufrad. Kita lanjutkan dari ayat 17 dan seterusnya ya. Kita awali dulu dengan tilawah dari ayat 17 sampai akhir surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'ansyarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal maa'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala qutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya ya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang Al-Quranul Karim ya. Begitu tingginya Al-Quranul Karim, tersimpan di lembaran-lembaran yang dimuliakan, lagi ditinggikan ya, kemudian juga disucikan. Kemudian Al-Quran ini disampaikan oleh malaikat yang mulia lagi berbakti ya, yaitu Jibril alaihissalam. Ini semua adalah menunjukkan tentang betapa agungnya Al-Quranul Karim dan betapa tinggi kedudukannya, yang mengharuskan kita ini memuliakan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang sudah dikhabarkan oleh Allah begitu istimewanya, kemudian setelah di tangan kita nistakan,
kita rendahkan. Ini sangat tidak sesuai dengan kedudukan Al-Quran yang begitu agung, begitu tinggi ya. Dan juga jangan sampai Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW oleh malaikat yang sangat istimewa, yang juga dijaga oleh Allah keasliannya, tidak ada yang bisa menyisipkan ya, dari luar Al-Quran ke dalam Al-Quran dari jalan manapun, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keaslian kitab yang diturunkan ini dengan cara yang menakjubkan ya. Coba bayangkan ya, kira-kira kalau ada orang menambahkan dari luar firman Allah dalam surah Al-Fatihah, bisa nggak ini bertahan lama? Enggak. Bahkan saat itu juga pasti banyak orang yang merasakan ini janggal ya. Jangankan menambahnya, baru membacanya salah saja itu kalau didengar oleh orang yang ngerti tata cara baca Al-Quran sudah pasti janggal, gak mungkin. Demikian juga mengurangi juga tidak mungkin. Nah, apalagi surah Al-Fatihah yang rata-rata kaum muslimin pada hafal, anak-anak kecil hafal, atau juz 30 yang kita kaji ini kalau ada yang nambah, atau menyisipkan yang bukan dari firman Allah dalam surah manapun pasti ketahuan. Terutama yang bisa mengetahui pertama adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, kemudian yang bisa baca dengan baik atau yang biasa baca ya, nggak mungkin. Nah, jangan sampai Al-Quran yang sudah Allah turunkan kepada Rasulullah, sudah dijaga oleh Allah, kemudian kita tidak pelajari, sehingga kita sebagai muslim tidak ada kecocokannya dengan Al-Quranul Karim. Ini parah, karena Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. Taib. Nah, baik. Oleh karena itu Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menafsirkan begini sebelum masuk ke qutilal insanu ma'akfara. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa dzalika kullu hifdzun minallahi li kitabih. Semua ini adalah penjagaan Allah terhadap kitabnya. Jadi ayat-ayat sebelumnya tadi mulai kalla innaha tadhkirah dan seterusnya, ini adalah ayat-ayat tentang Al-Quran. An ja'ala as-sufara'a fihi ila rusul al-malaikatal kiram al-aqwiya al-atqiya. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran ini, yaitu dengan menjadikan sufara ini jamu safir, duta ya, dalam masalah ini kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikat yang mulia, yang kuat lagi bertakwa ya. Jadi malaikat yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran ini bukan sembarang malaikat, tapi sifatnya ya kiram, mulia-mulia, aqwiya, kuat ya. Ini menjamin keasliannya, karena seandainya malaikat yang diutus ini lemah, bisa saja ada kemungkinan bahwa ayat Al-Quran yang seharusnya disampaikan kepada Rasulullah bisa saja tidak sampai ya kan. Dan ini sudah tidak mungkin bagi kita yang mengimani Al-Quran. Tidak mungkin ada ayat yang dibegal ya, yang tercecer ketika dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang misalnya menggugat iman kita, kamu percaya Quran itu asli? Kamu percaya bahwa ketika dibawa turun oleh malaikat itu semuanya sampai kepada Rasulullah 100%? Jawaban kita apa? Yakin. Kenapa yakin? Malaikat yang dipilih oleh Allah mengemban tugas ini adalah malaikat yang perkasa. Jadi tidak mungkin ada setan yang bisa
begal ayat sehingga tidak sampai pada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau zaman sekarang ya, biar secanggih apapun gitu ya, ada nggak kemungkinan paket itu atau barang yang seharusnya disampaikan ke suatu pihak kemudian nggak nyampe? Itu mungkin nggak? Mungkin. Kenapa? Wah, kemungkinannya mah banyak banget ya. Kurir-kurir itu bisa barangnya tercecer, bisa mungkin ya kan namanya ini. Atau kemungkinan lain mungkin dia hanya sekedar menggambarkan, mudah-mudahan tidak menimpa para kurir itu ya, sekedar menggambarkan kemungkinan barang tidak sampai itu apa? Kecelakaan di jalan, ya kan? Biasanya kalau kecelakaan di jalan itu barang dijarah, jarang orang-orang amanah yang tidak berani ngambil, iya kan? Kemungkinan itu ada. Kemungkinan juga lain apa? Salah alamat, ya kan? Macam-macam. Tapi kalau wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril, tidak mungkin ada kemungkinan terjadi seperti itu. Tayyib. Walam yaj'alis syayatini alaihi sabila, dan Allah tidak menjadikan bagi setan-setan jalan untuk menguasai atau merampas ayat firman Allah itu. Wa hadza mimma yujibul imanu bihi. Ini menyebabkan hal-hal yang menyebabkan harus beriman kepadanya. Dan inilah iman seorang mukmin terhadap Al-Quran. Yakin dari Allah melalui Jibril itu semuanya sudah sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dari Rasulullah SAW tidak mungkin ayat ada yang disembunyikan, sehingga Quran yang ada ini, mushaf ini, kita yakini tidak mungkin ada ayat palsu yang bisa disisipkan atau tidak mungkin dikurangi. Inilah keistimewaan Al-Quran. Kalau ada salah cetak, pasti segera diketahui. Kalau salahnya itu parah, tidak bisa diterima hanya sebagai satu kesalahan, ya, bahkan kadang-kadang bisa dianggap ini memang sengaja merubah dan merusak Al-Quran, pasti segera ditarik. Kalau Quran itu dibaca, ya, pasti orang-orang yang biasa baca Quran akan bisa mendeteksi kesalahan itu, apalagi para hufaz, ya, karena Allah menjaga Al-Quran itu bukan hanya berdasarkan membaca, tapi an dhahri ghaib namanya, bisa hafal di luar kepala. Inilah Al-Quran. Walakin ma'ahada wa talaqihi bil qabul, dan harus ini menyebabkan harus menerima Al-Quran. Walakin ma'ahada, namun demikian, meskipun Al-Quran itu sudah dijaga oleh Allah sedemikian rupa, ya, abal insanu illa kufura, namun manusia ini menolak Al-Quran, tidak mau menerima, bahkan mengkafirinya, mengingkarinya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, qutilal insanu ma akfara, ya, binasalah manusia, celakalah manusia. Ini kalau diterjemah dengan bahasa yang kasar gitu ya, mampuslah manusia gitu. Iya. Dan antum perhatikan, ini keras sekali ya kecaman Allah ini ya. Tentu diarahkan kepada siapa? Orang mulia di sisi Allah ada sebabnya. Orang hina di sisi Allah ada sebabnya. Orang mendapatkan rahmat Allah ada sebabnya. Orang dikutuk oleh Allah ada sebabnya. Demikian juga dikecam dengan firman ini, pasti ada sebabnya. Ma akfarah, alangkah amat sangat kekafirannya. Ini kalau antum belajar nahwu, bahasa Arab, ma ini mali ta'ajjub, maka terjemahnya alangkah amat sangat kekafirannya, ya. Baik, ma akfarah, alangkah amat sangat kekafirannya terhadap apa? Li ni'matillahi, terhadap nikmat Allah. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, nikmat Allah ini apa? Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Betul ya, kita itu kalau ngitung-ngitung nikmat
itu jangan hanya sehat, melimpahnya makanan, minuman, ya. Kalau seandainya hanya ini saja, kita tidak ada bedanya dengan kambing yang gemuk-gemuk, dengan sapi yang gemuk-gemuk yang di Idul Adha ini ada yang 1 ton, ada yang 8 kintal, ya. Yang 1 ton harganya berapa, Pak? Jadi 60-an ya. Masya Allah. Kalau manusia itu hanya mengingat-ingat nikmat makan, minum, setelah itu nanti bersenang-senang, maaf, kehidupan ini dalam Al-Quran disebut kal an'am, seperti binatang ternak. Kalau binatang ternak memang seperti itu, makan-makan, minum-minum, senang-senang, ya. Bahkan kadang-kadang itu memang sengaja dikasih makan yang banyak, dikasih vitamin untuk penggemukan, karena memang nilai jualnya di tongkrongannya. Kalau manusia cuma ingat nikmat makan minum, ingat dong nikmat Rasul. Diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu nikmat yang luar biasa. Kemudian ketika kita lihat posisi kita, dari mana kita terhadap Rasul ini, di mana kita mati-matian berjuang untuk menaatinya, insya Allah bahagia dunia akhirat. Tapi kalau kita hidup kita itu tidak pernah sambung, tidak pernah terhubung, tidak pernah tersambung dengan Rasul, kita bebas, na'udzubillah min dzalik. Siap-siap orang yang seperti ini akan mendapatkan balasannya. Nikmat iman, nikmat Islam. Kalau kita bicara nikmat iman, nikmat Islam, itu pasti terkait dengan nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang dipilih oleh Allah untuk mengajarkan agama ini. Bicara nikmat Al-Quran, ya, pasti terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW. Terkait juga dengan guru-guru kita yang ngajarin sampai akhirnya kita bisa baca Quran. Terkait juga dengan para ulama yang menjelaskan Al-Quran, sehingga kalau kita ingin memahami, kita bisa menempuh dengan mengkaji, mempelajari kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama, ya. Karena kalau antum cuman ingat Quran sebagai nikmat, ya, tapi nggak inget guru-guru yang ngajarin kita bisa baca Quran, ini juga berarti terputus, ya. Tidak ingat juga kan ulama-ulama mufassirin, ahli tafsir yang mencurahkan perhatiannya untuk memahamkan kaum muslimin terhadap Al-Quran. Coba kalau orang itu cuma baca ini saja, mushaf, tidak pernah menelaah tafsir, tahu apa dia? Tahu apa? Kalau tidak tahu apa-apa tafsir, nanti kalau ada orang yang menafsirkan ngaco, ya, akhirnya tidak memiliki daya tahan, ya. Tafsir yang ngaco itu bahkan racun kadang-kadang, ya. Akhirnya ada orang mengatakan dalam Al-Quran itu tidak ada sholat 5 waktu, yang ada itu tidak ada ayat tentang sholat 5 waktu misalnya. Kemudian didengar oleh orang-orang yang malas sholat, yang tidak punya ilmu, ya, apa yang terjadi? Oh iya ya, ternyata dalam Al-Quran memang tidak ada sholat 5 waktu maghrib, apalagi rekaat-rekaatnya, detail-detailnya nggak ada lah, ya. Oke, kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada secara rinci, apakah berarti harus divonis? Oh berarti sholat 5 waktu itu nggak harus? Nih salah satu pemahaman yang sangat mengerikan ketika ada orang memisahkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Kalau bicara Al-Quran otomatis bicara penjelasannya, Rasulullah diberi wewenang oleh Allah untuk menjelaskan, ya. Kalau amalan kita ini digugat berdasarkan Al-Quran, amalan baru saja ini tadi, sholat maghrib 3 rakaat ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada, betul kan? Allahu Akbar, takbiratul ihram, sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Bacaan istiftah ada nggak dalam Al-Quran? Atau tahiyat akhir ada nggak dalam Al-Quran? Urutan ruku, berdiri, kemudian baca fatihah, ruku, i'tidal, sujud, ada nggak dalam Al-Quran? Jadi kalau orang Islam itu amalannya dicocokkan hanya berdasarkan Al-Quran, banyak yang mental. Nanti kalau orang ini niatnya jahat, oh berarti amalan kamu itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Oke, antum tahu cara menghadapin orang begini? Gini aja. Oke, itu benar. Tapi
Apa-apa yang masih global di dalam Al-Quran itu dirinci dalam hadis. Maka panduan kita beramal, panutan kita beramal, panutan kita mengamalkan Al-Quran itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jangan antum amalkan sendiri. Kemudian nanti turunannya adalah merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Ya, baik. Rasul itu harus jadikan pedoman. Kalau enggak, agama ini enggak ada bentuknya. Taib? Ya, caranya ngadepin gini ya. Oke. Ngurus jenazah ada nggak dalam Islam, dalam Al-Quran? Kamu tadi kan mengatakan sholat ini nggak ada. Ngurus mayit kalau mati, kamu kan di satu saat mati kan? Masa dia menjawab enggak, saya nggak bakalan mati? Oh, nggak mungkin. Itu pasti mati. Ya, ada nggak dalam Al-Quran itu secara rinci tata cara ngurus jenazah? Ada. Kalau sudah mati dimandiin, dikafanin, kemudian dikubur. Ada enggak? Ada enggak? Coba yang rajin baca Quran itu, antum menemukan enggak ilmu dalam Al-Quran itu hukum-hukum pengurusan jenazah? Enggak ada kan? Adanya di mana itu? Di sunnah. Berarti kalau kamu tidak percaya sunnah, saya umumkan, mau ya? Nanti kalau kamu mati jangan ada yang nyentuh, jangan ada yang ngurus, biar membusuk kamu. Tapi pasti kamu dibuang orang karena tidak tahan akan bau busuknya. Begitu. Mau kamu kalau mati nggak usah disolati, itu kan juga tidak ada dalam Al-Quran. Baik. Wa ma asyadda mu'anadatahu lil haq, dan betapa amat sangat pengingkarannya terhadap kebenaran. Ba'da ma tabayyana, setelah jelas. Wa huwa mahu. Lalu siapa dia itu? Setelah Al-Quran ini jelas ya, sudah, mestinya orang itu harus beriman, ya kan, menerima. Bahkan lanjutannya ya, seorang mukmin itu mestinya dia punya keyakinan, saya tidak mungkin bahagia kalau tidak berpegang teguh dengan Al-Quran. Akhirnya Quran yang diimani tadi itu menjadi pedoman akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, digabungkan dengan As-Sunnah. Kemudian dari Al-Quran dan Sunnah ini nanti ada ilmu para ulama yang menjelaskannya. Itu juga menjadi jalan untuk memahami Al-Quranul Karim. Nah begini-begini ini siapa yang melakukannya? Siapa yang mengajarkan kepada manusia tentang Al-Quran ini? Bahwa Al-Quran itu hak. Anda harus mengimaninya, Anda harus menerimanya. Di mana? Masjid. Di pasar sempat gak begini nih? Di gedung-gedung parlemen sana, gedung pemerintahan, aduh apalagi ini tahun politik ya, jarang yang sempat ngaji. Fokusnya adalah kalau dia calon DPR ya bagaimana nanti dapat kursi. Dah, alhamdulillah kita ini bukan orang super sibuk, jadi habis maghrib masih sempat ta'lim. Alhamdulillah, ini nikmat luar biasa ya. Tayyib. Huwa min adha'afil asya. Ternyata manusia adalah sesuatu yang amat lemah. Khalaqahu min ma'in mahin. Allah ciptakan dari air yang hina. Air yang hina ini dalam ayat yang lain disebut ma'in dafiq, air yang memancar. Ya, antum tahu sendirilah. Enggak memancar, enggak normal. Ya. Tayyib. Kemudian summa qaddara khalqahu wa sawwahu basyaran sawiyan. Kemudian Allah tentukan penciptaannya, Allah sempurnakan bentuknya sebagai manusia. Wa atqana qawahu adh-dhahira wal batina, dan Allah beri kekuatan lahir maupun batin. Inilah manusia. Tapi manusia itu kalau dirunut ke belakang itu sampai mentok. Anda diciptakan oleh Allah dari air mani. Ya, air mani itu air yang menjijikkan, air yang hina. Ya, terlepas dari khilaf apakah mani itu suci atau najis, ya, sepakat bahwa saya yakin sarung antum kan nggak satu ya. Saya yakin. Kalau sarung ini sudah kena main itu pasti sudah masuk cucian kotor. Bahkan kalau seandainya baru antum pakai sekali dan antum lihat ada nutfah di situ, pasti sudah tidak bisa antum memakainya ke masjid.
antum harus ganti. Itu menjijikkan. Ya, Masya Allah itu. Ini yang kadang-kadang manusia ketika lupa asal kejadiannya potensi menjadi sombong. Bahkan Fir'aun itu juga diciptakan oleh Allah dari nutfah. Pernah mengklaim dirinya, memproklamirkan ana rabbukumul a'la. Gimana itu? Orang kok segitu gilanya, segitu lupa daratannya, ya kan? Manusia tapi mengklaim ana rabbukumul a'la. Mengklaim juga wa malakum min ilahin ghairi, tidak ada sesembahan bagi kalian kecuali aku. Ini kan kelewatan. Nggak tahu sekarang antum pernah dengar nggak ada orang mengklaim dirinya Tuhan terang-terangan? Belum dengar ya? Alhamdulillah nggak ada. Tapi kalau yang secara hal dia mirip seakan-akan dirinya itu, setidaknya dia berkuasa atas dirinya, itu banyak. Nah, orang tidak lagi mengucapkan insya Allah. Ya, nih, ini orang-orang yang model begini nih, yang seakan-akan dia yang mengatur kematiannya. Bener gak? Model-model begini nih banyak kan? Dia punya rencana, nanti tanggal sekian saya akan lakukan ini. Padahal siapa yang jamin kalau ini? Tuh, yang mau nonton konser, yang tiketnya itu sampai jutaan, bahkan di pasar gelap itu tembus puluhan juta. Itu acaranya kapan? Antum nggak tahu ya? Oh, udah sepuh-sepuh, udah lewat itu. Tetapi saya tahu, itu nanti acaranya itu 15 November. Ini baru tanggal berapa? Hah? Awal apa ini? Juni ya? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Masih berapa bulan itu? Wow, itu orang sudah nafsu banget, seakan-akan dia jamin umurnya itu sampai tanggal hanya itu, hari hanya. Siapa tahu kalau kamu dicabut umurnya oleh Allah sebelum itu, atau beberapa menit sebelum kejadian, atau mungkin semoga tidak terjadi, hanya sekedar sebagai renungan saja. Pas nonton itu mungkin kemungkinan ada yang mati juga, kita tidak tahu, karena kematian itu tidak tahu. Betul kan? Ini dunianya anak muda. Tapi kita dikit-dikit tahu lah yang politik-politik itu. Sekarang yang mencuat sebagai calon siapa? Yang sudah jelas, Pak Prabowo, Pak Sandi, Pak Ganjar, Pak Anies. Ya, pemilu itu kapan? Hah? Saya yakin kalau tiga-tiganya ditanya, Pak, jenengan jamin umur jenengan itu sampai tanggal pelaksanaan pemilu? Saya yakin kalau dia muslim, tidak ada yang bisa menjamin umur sampai. Jangankan nanti tanggal Februari 24, umur saya besok aja belum tentu sampai. Itu kalau beriman, kalau ingat mati. Kalau ingat bahwa orang yang menguasai kematian itu adalah Allah, Al-Muhyi wal Mumit. Dan saya yakin tiga-tiga punya keyakinan itu karena muslim. Tapi saya doakan mudah-mudahan umurnya pada panjang. Ya, mudah-mudahan negara ini mendapatkan pemimpin yang baik. Siapa yang menurut antum akan jadi presiden? Hah? Yang dikehendaki oleh Allah jadi presiden, dah, itu pasti. Antum jagokan siapa, siap kalah siap menang. Awas ya, antum jangan terlalu ngotot. Ya biasa aja, jagokan fotball. Ya, tapi antum harus ingat yang akan jadi kalau nanti mudah-mudahan pemilunya lancar ya, damai gitu, terpimpin adalah orang yang dipilih oleh Allah menjadi presiden. Itu namanya berpolitik pakai apa? Pakai iman. Ya, boleh nggak berpolitik pakai iman? Yang kalau ada yang mengatakan nggak boleh, siapa sih yang bisa ngelarang orang politik pakai iman? Nah, itu juga yang jago-jago ini tuh yang kenceng banget itu. Emang kamu jamin nanti bisa nusuk? Hah? Siapa tahu antum mati duluan. Atau di saat pemilu itu antum sudah tidak berkutik, tergeletak, badan anda penuh dengan selang, duduk di kursi roda. Kalau itu masih bisa dibawa ke TPS ya? Masih bisa nggak? Tolonglah hal-hal begini ini landasi dengan iman dalam segala urusan. Ya, kita yang ngurus rumah tangga ini, yang punya banyak cita-cita, anak-anak kita mudah-mudahan jadi soleh dan soleha. Ya, emang antum yang nentuin. Nah, bukankah banyak anak-anak yang di pesantren kadang-kadang pun enggak? Jadi maka yakinlah bahwa kita itu wilayahnya hanya berikhtiar, Allah yang menentukan. Taib.
Ini manusia itu kalau dirunut mundur terbuat dari nutfah ya. Tayyib. Kemudian nutfah ini ada di mana? Manusia yang bermiliar-miliar ini ketika berupa nutfah itu ada di mana? Fi qararim makin kalau dalam Al-Qur'an, di tempat yang kokoh, rahim. Ya. Makanya biasanya orang hamil itu naik motor, alhamdulillah enggak rontok karena ditaruh oleh Allah di tempat yang kokoh. Coba kalau misalnya ditaruh di tempat yang rapuh, itu orang wanita yang hamil nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh belanja, nggak boleh masak. Masya Allah, antum masyakoh banget. Itu kadang-kadang ada ibu itu perutnya sudah sedang hamil, itu mondar mandir nyuci, nyetrika, masak, masih saja janinnya itu tidak gugur. Alhamdulillah, karena memang dinyatakan oleh Allah fi qararim makin. Ya, lalu lahirlah, berkembang. Ini juga dari nutfah, alaqah, mudghah. Ini tahapan-tahapannya sampai akhirnya kita singkat aja ya, sudah saatnya lahir. Ya, tsumma sabila yassarah. Kemudian Allah mudahkan baginya jalan keluarnya. Kalau dikaitkan dengan kehamilan ini berarti jalan keluarnya. Ya, bisa saja maknanya seperti itu. Kalau kita tadabburi ini ya, kita semua yang lahir ini, apalagi yang umur tua-tua ini, dulu lahirnya normal. Di zaman saya kecil itu di kampung saya nggak ada istilah sesar. Tapi alhamdulillah ya, banyak ibu-ibu tuh anaknya 10, 6, 5 itu selamat aja. Berarti kadang-kadang bocah itu bayinya itu ada 3 kilo, 4 kilo bisa keluar dengan mudah. Dan setahu saya itu tidak sebagian besar wanita yang melahirkan anaknya berakhir dengan kematian. Enggak. Bahkan masa hidup sampai anaknya tua, kadang-kadang itu anaknya dewasa dia bisa menikmati hari tuanya, melihat anak-anaknya sukses. Ya, ini kan luar biasa. Berarti proses lahirnya anak yang tadinya di awalnya nutfah di rahim ini sampai akhirnya tiba saat kelahiran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di sini ditafsirkan yang lebih dalam lagi. Tsummas sabila yassara. Kemudian dia memudahkan jalannya, ya. Ayyassara lahu al-asbab ad-diniyah. Allah mudahkan kepadanya, mudahkan untuknya atau baginya al-asbab ad-diniyah, sebab-sebab agama, wad dunyawiyah dan duniawi. Lihat manusia itu setelah lahir ya, Allah modali ada pendengaran, ada penglihatan, ada akal dan hati. Itu kalau diberdayakan, itu ada anak TK saja itu kadang-kadang sudah hafal juz amma. TK Islam itu loh, TK Islam ya, itu ada yang bahkan saya dengar Ustadz Adi Hidayat itu punya program anak TK yang dirancang oleh beliau itu hafal 5 juz. Cuman menggunakan apa ini? Pintu-pintu ilmu, ya kan? Demikian juga nanti antum lihat sebab-sebab duniawiyah. Masya Allah, apa saja yang dibutuhkan oleh dunia ini, kehidupan ini, selalu ada orang-orang yang dihadirkan oleh Allah. Dunia ini butuh tukang batu, banyak tukang batu. Ya. Dunia ini butuh tukang kayu, banyak ahli tukang kayu. Dunia ini butuh penjahit, banyak penjahit. Dunia ini butuh dokter, butuh guru, butuh pembantu, butuh supir, butuh tukang tambal ban, semuanya. Dunia ini butuh insinyur-insinyur yang bisa mengolah sumber daya alam. Lihat itu pertambangan, aneka tambang, Masya Allah. Ini manusia ya, luar biasa kan? Allah kasih kemudahan jalan untuk urusan-urusan agama dan dunianya. Wahadahu as-sabil, dan Allah beri petunjuk jalan. Wabayyanahu, dan Allah menjelaskannya. Wamtanahu bil amri wan nahyi, dan Allah mengujinya dengan perintah dan larangan. Bayangkan ya, kalau dirunut dari awal tadi, seharusnya manusia itu bersyukur banget ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nutfah, kemudian diberi kemampuan yang luar biasa. Seharusnya bersyukur. Seharusnya itu sangat siap untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi apa yang terjadi? Qutilal insanu ma akfarah. Sekarang ya, kalau kita buat contoh, ini ada pengemis
Pengemis asli, memang dia butuh, bukan pengemis modus ya. Ya, saya lihat di YouTube itu ada orang pengemis, itu jalannya ngesot-ngesot, kayaknya nggak punya kaki. Pas di tempat sepi, itu ternyata kakinya ini diikat, kemudian dibuka bajunya, ternyata ngacir dia. Yang lebih lucu lagi, ada pengemis itu setelah ini selesai ngemis, dia pulangnya itu naik mobil, mobilnya tergolong mobil bagus. Ini fenomena gila. Ada orang itu menghinakan diri itu sampai begitu, ngemis ya, padahal dia ya, taruhlah ini misalnya ada pengemis, kemudian ada orang berbaik hati ngerokok kantongnya gitu ya, kan biasanya kalau ngasih pengemis kan duit cash ya, atau nih ke ATM saya kan, sono kan enggak ya, mempengeskan kasih 5.000, ngeloyor pergi gitu, ngeloyor pergi, nggak ada terima kasihnya dengan yang ngasih 5.000. Kemudian antum lihat pengemis itu, kira-kira sikap antum gimana? Wah, kurang ajar banget pasti ya, itu urusan 5.000 yang antum lihat. Oke, taib ya, semakin gede pengingkaran antum semakin. Ada orang lapar, masya Allah, tiba-tiba ada orang berbaik hati dibiliin makanan nasi bungkus, kemudian dikasih, apalagi kalau kasih es jeruk begini nih, masya Allah ya kan. Kemudian orangnya itu terima kasih, wah terima kasih, mudah-mudahan bapak mendapatkan ganjaran dari Allah. Pasti antum puji-puji, wow ini pengemis, orang lapar tapi keren, tahu bagaimana berterima kasih kepada orang yang ngasih makan, itu mulia. Artinya kita bisa membuat satu kesimpulan dalam dunia kita ini, dalam dunia kehidupan kita, kalau ada orang tidak berterima kasih kepada pemberian seseorang meskipun nilainya cuma 2.000 apalagi 5.000, naif ya kan. Demikian juga sebaliknya, pemberian yang tidak seberapa tapi dia apresiasi, dia terima, dia doakan sang Bapa, oh ini orang ini keren, berarti punya adab. Taib ya. Ya, sekarang akhlak ini mulai hadir lagi loh. Akhlak ini mulai dibutuhkan lagi. Itu sekarang kalau ada seorang anak yang dia dikandung oleh ibunya, dilahirkan, kemudian setelah lahir tiba-tiba kurang ajar sama anaknya, gimana? Kemarin kan adabul mufrad kan, orang yang paling berhak untuk mendapatkan baktinya seseorang di dunia ini siapa? Ibumu, baru bapak. Ini Islam mengajarkan, itu ibumu yang ngandung, kamu balas apa, kamu berbuat baik kepadanya karena dulu dia yang mengandung kamu, melahirkan kamu, menyusui. Klop, bagus ini. Kalau ada anak berbakti kepada orang ibunya, itu memang sudah seharusnya. Tapi kalau durhaka gimana? Ini sepanjang jaya apa sepatan sih namanya? Sepatan aja ya, keluarannya sepanjang jaya. Di sini ini kira-kira ada nggak orang berakal bisa menerima anak durhaka kepada orang tua? Hah? Bisa nggak? Nggak ada, nggak bakalan ada. Hatta yang tidak pernah menyentuh Quran sekalipun, pasti secara fitrah, kalau fitrahnya masih ini, dia tidak ini. Bahkan kalau ada anak yang kurang ajar, mungkin menyakiti ibunya, akan dia cegah, jangan, itu ibumu. Tapi kita tingkatkan satu tingkat lagi. Bagaimana kalau manusia itu kufur kepada Allah? Kalau tadi pengemis itu dikasih 5.000 tidak bersyukur, sudah naif. Anak tidak berbakti kepada ibunya lebih parah lagi. Sekarang kita manusia diciptakan oleh Allah dari nutfah, dipenuhi sekian kebutuhannya, kemudian tidak bersyukur kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah dan tidak mau meninggalkan larangan. Makanya sebenarnya orang yang keren di muka bumi ini, orang-orang yang hebat, meskipun kadang-kadang dunia tidak menghendaki mereka, itu nggak urusan ya, adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah, siap menjalankan perintah, siap menjauhi larangan. Kalau kita orang Islam, perintah itu yang paling dekat apa? Jumatan itu sepekan sekali, nunggu hadirnya hari Jumat. Itu pun kita harus melihat diri kita, sakit apa sehat, kita mukim apa musafir. Taib, antum nunggu bayar zakat, menjalankan perintah bayar zakat. Kadang-kadang saya sampai hari ini sudah setengah abad lebih belum pernah bayar zakat mal. Nah, emas gak punya 1 nisab, kambing tidak punya, dulu pernah punya di kampung tapi cuma 45, gak sampai 40. Ibadah haji nanti dulu, antum haji hari ini daftar berangkatnya 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang. Berarti kalau kita bicara perintah itu yang paling dekat apa? Salat 5 waktu, masjid, kumandang adzan. Taib,
ada kumandang adzan dikumandangkan ketika tiba waktu sholat, masjidnya dibuka pintunya, dilengkapi AC, dikarpetin, siapa yang datang di sini? Inilah orang-orang yang siap menjalankan perintah Allah. Jadi kalau kita bicara perintah Allah itu yang paling dekat harian sholat 5 waktu. Kalau kaitannya dengan perut, makan makanan yang halal, minum minuman yang halal. Kaitannya dengan kemaluan, jangan berzina, jangan melakukan hubungan, melampiaskan hubungan dengan lawan jenis. Tahan, sabar. Kalau sudah mampu nikah, nikah. Lampiaskan melalui jalan yang penuh berkah, yang halal. Demikian juga selanjutnya mata. Mata ini ada larangan, ada perintah. Telinga ada larangan, ada perintah. Tangan ada larangan, ada perintah. Ya. Di antara perintah apa? Yang kaitannya dengan tangan. Perintah, makan dengan tangan kanan. Ya, cebok dengan tangan kiri. Ya. Beginilah orang-orang yang bersyukur itu. Dia siap menjalankan perintah Allah, siap menjalankan larangan Allah, dan dia yakin inilah jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, berawal dari tadi Allah sudah anugerahkan nikmat yang luar biasa, Quran diturunkan, dijaga, dan orang yang diwajibkan beriman kepada Al-Quran ini diciptakan oleh Allah dari nutfah, dikasih segala macam nikmat yang seharusnya dia sangat siap menjalankan perintah dan sangat siap menjauhi larangan, tapi itu tidak terjadi. Qutilal insanu ma akfarah. Tayyib. Summa amatahu fa akbarah. Kemudian Allah mematikannya, kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Ini yang memasukkan ke dalam kubur bukan Allah langsung, ya, melalui hamba-hamba Allah. Lihat tafsirnya. Akramahu bidafni, yakni Allah muliakan dia dengan dikubur. Ya. Kemudian walam yaj'alhu kasairil hayawanat, dan tidak Allah jadikan dia seperti semua hayawan. Allati takunu jifuha ala wajhil ard, yang bangkainya itu berserakan di permukaan bumi. Ya. Benar ya, benar ya. Inilah hebatnya manusia. Kalau kita pengen mau membuktikan muliakannya manusia ketika mati dan juga ketika lahir, ya, dan ketika dia hidup, tapi cukuplah nih. Antum sering lihat gak hayawan itu apa, tikus kadang-kadang mati bergerakan serakan. Jarang kan orang-orang yang ini. Padahal itu kalau ada yang ngambil itu bagus loh, mengamalkan cabang iman loh. Ya, kita pergi ke masjid misalnya, atau kemudian lihat bangkit tikus yang segede kucing itu, antum minggirin, buang, itu adalah bagian dari pengamalan imatatul adha anit tariq. Ya, tapi rata-rata itu enggak ada yang open begini ini, ya. Imatatul adha anit tariq itu bisa bangkit tikus, bisa paku, bisa serpian kaca, metal, atau dahan-dahan yang potensi nyolok mata. Nah, ini perhatikan ya. Alhamdulillah kita dimuliakan oleh Allah dengan ini. Kemudian summa akramahu biddafn, ini ada prosesnya ya. Sebelum dikubur, kalau mayat itu muslim, ya, prosesinya apa? Mandikan, tapi pastikan dulu mati, wafat. Jangan antum pingsan, wah ini mandiin, antum mandiin hidup, nggak taunya wah ini hidup lagi. Bukan hidup lagi, antum yang buru-buru menyimpulkan dia wafat. Pastikan dulu. Yang biasa menanganin ini siapa? Orang yang ngerti. Saya aja nggak ngerti orang ini pingsan atau wafat, saya tidak tahu ilmunya. Tanya ke dokter, ya, yang bisa mendeteksi manusia. Dah, kalau sudah begitu dikafani, mandiin ya, kafani, kemudian disolatkan. Ini kalau siapa? Ini kalau siapa? Muslim. Kemudian kuburannya di mana? Di kuburan khusus muslim, tidak boleh dicampur. Sebagaimana tempat ibadah itu pisah-pisah, gereja untuk Nasrani dan lainnya, orang Islam di masjid, maka kuburan itu juga harus dipisah. Jadi nanti kalau ada menggagas orang-orang, udah gak usah dipisah-pisah, campur-campur. Itu berarti merusak ilmu tentang pemakaman, ya. Ilmu tentang pemakaman. Orang Islam itu dikubur tidak boleh sama dengan orang kafir, non muslim, pisah. Ya, alhamdulillah sampai hari ini masih ini ya, masih terjaga ilmu ini. Setahu saya ilmu yang belum diacak-acak itu ngurus orang mati. Tapi kalau untuk urusan orang hidup sudah diacak-acak semua. Ya,
Ada nggak orang wasiat, ini muslim nanti kalau saya mati nggak usah dimandiin ya, nggak usah disolatin, udah pokoknya langsung kubur? Nggak ada itu. Rata-rata orang itu kalau sudah mati menyerahkan sepenuhnya kepada syariat Allah. Ya, bahkan kadang-kadang kita itu yang ahli masjid itu dikejutkan. Ada orang meninggal di sekitar kita, dia tidak pernah sholat, tidak pernah Jumatan, tiba-tiba imamnya disuruh imami. Ustaz, kita kadang-kadang ada kan yang begitu? Ada. Tapi ya Allah, ya ini penting banget. Kita ini dimuliakan oleh Allah. Apa tadi? Tsumma amatahu fa akbarah. Ada yang bisa melewati fase ini? Hah? Antum tiba-tiba hilang di dunia ini, nggak tahu ini, kemudian hilang jasadnya jadi makhluk gaib, itu bisa nggak? Enggak, pokoknya kita meninggal. Dan urusan meninggal ini ya, sebelum kita dimandikan itu ada yang lebih penting lagi. Kita berusaha bagaimana meninggal kita itu husnul khatimah. Jadi jangan biarkan asal mati. Kalau asal mati pasti mati. Tapi kita punya keinginan kuat, usaha yang tidak kenal lelah, memohon kepada Allah doa yang tidak pernah terputus. Mudah-mudahan itu menyebabkan kita benar-benar meraih husnul khatimah. Kalau sudah husnul khatimah, antum tidak mungkin dibiarkan kayak tikus atau kayak sapi tadi, pasti diurus. Apalagi orang itu ahli ke masjid, pasti. Saya belum pernah ada orang dengar sejak saya lahir sampai hari ini, tidak ada jemaah yang ahli ibadah itu disia-siakan oleh Allah, wafat sampai membusuk di tengah masyarakat, gak ada yang nyentuh, itu gak mungkin. Jangankan orang yang beriman ya, yang ahli ibadah, orang sebejat-bejatnya orang aja paling tidak pasti dikubur, karena kalau ngeletak begitu saja juga nggak tahan dengan ini. Yang jelas ini renungan yang luar biasa bagi kita semua ya, salah satu fase yang akan kita jalani karena kita ini masih hidup adalah tsumma amatahu fa akbar. Semoga nanti kita husnul khatimah. Semoga yang mengerumunin kita itu ketika mati adalah orang-orang yang ngerti syariat. Kita dimandikan dengan cara yang benar, dikafani dengan cara yang benar, disolatkan dengan cara yang benar oleh orang-orang yang ngerti bagaimana cara solat yang benar. Ya. Karena kadang-kadang orang itu temannya banyak, tapi giliran mati, pas jenazahnya disolati itu pada nongkrong nungguin. Dia tidak bisa memberi manfaat kepada jenazah dengan seminimal doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.